Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.2 dengan saya, Saras Yuner Pinasti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Dalam mengkoneksikan materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya menggunakan metode refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir penerapan. Peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD sebagai acuan saya sebagai pendidik, dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak yang harus saya miliki. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran KHD di mana seorang guru bertindak sebagai penuntun yang bertugas untuk menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Dan yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi KHD beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, melaksanakan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan 3 JP untuk berdiskusi bersama rekan dalam kelompok CGP. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas mandiri di LMS yang juga memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 filosofi pemikiran KHD mengenai pendidikan yang menghaba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan berpihak pada murid. Itu berkaitan dengan modul 1.2 tentang menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan gelas kosong yang diisi oleh air. Air yang saya maksud adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus masih banyak belajar untuk membenahi diri. Saya juga merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dalam setiap materi, serta memotivasi diri saya untuk mempraktekkan dan berbagi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Poin reflektif yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajar. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif, karena menurut saya ada materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan harus mencapai KKM. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang telah saya kerjakan saat mengajar, dan yang terakhir saya jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah mengikuti program guru penggerak, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, saya akan mewujudkan kepemimpinan pada murid-murid saya. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk menjadi coach bagi guru lain di sekolah. Dan yang terakhir, saya mendorong kolaborasi dalam menggerakkan komunitas praktisi di sekolah saya. Poin reflektif yang terakhir adalah penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, bersikap among atau menuntun dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menjadi guru yang mandiri dan berinisiatif untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan, serta memotivasi diri, serta aktif mengikuti pelatihan online maupun offline. Yang ketiga, selalu berusaha menciptakan hal-hal baru dan berinovasi dalam membuat metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Yang keempat, selalu berpikiran terbuka dan merefleksikan kelebihan dan kelemahan serta pembelajaran yang saya lakukan agar mampu memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas. Dan yang terakhir, berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mampu menggerakkan komunitas praktisi dan membangun ruang diskusi yang positif. Demikian adalah koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 yang dapat saya pelajari. Terima kasih telah menonton. Silahkan berikan komentar, like, dan subscribe di akun YouTube saya. Salam guru hebat.